Halo guys, balik lagi di MM Tour Low Budget bersama saya Randi guys. Oke guys, hari ini saya pagi-pagi udah senang banget nih, karena pagi-pagi udah diinfo sama murid hari ini lolos 2 orang. Syukur, puji syukur banget ya, karena pada lolos ya. Oke guys, hari ini saya bakal bahas topik yang menurut saya penting banget, tapi sangat sering diremehkan, sangat sering dianggap kecil banget hal ini oleh para peserta yang apply visa Amerika guys ya. Oke, ada 4 poin ya, nanti saya bahas satu persatu ya. Nomor 1 itu yang paling penting itu menurut saya ya, yang dianggap remeh, yaitu mengenai nomor handphone. Nomor handphone itu berguna, sangat penting mencantumkan nomor handphone yang saat ini kalian aktif ya guys ya. Jadi jangan kasih nomor handphone waktu di DS160 ya, waktu ngerjain berkas itu yang bukan nomor yang sering kalian pegang ya. Karena apa? Karena ada beberapa case, bukan beberapa case sih, 2 dari 10 orang lah kira-kira, 2 dari 10 orang itu kadang di random call namanya oleh embassy ya, dicek nih kebenarannya nih di handphonenya atau nomor kerjanya ya. Misalnya kalian usaha atau ada kerja ya sama orang lainnya gitu ya, itu kan nanti kan ada di situ kan ada kolom ya, disuruh ngisi nomor telepon tuh, nomor telepon PT atau perusahaan maupun nomor telepon usaha kalian gitu. Jadi kalau misalnya di random cek tuh, terus misalnya punya usaha, karena nanti yang ngangkat orang lain tuh, misalnya karyawan segala macam, misalnya ditanya, ini si A bener gak nih usaha di situ? Nah itu nanti silakan karyawannya bilang, atau orang yang di situ bisa jawab iya betul. Nah itu bisa nilai plus tuh, karena udah di random kolom embassy tuh ya, berarti udah dicek kebenarannya nih, orang beneran nih gitu. Atau misalnya di perusahaan ya, oh bener gak nih si A nih kerja di sini nih gitu, oh ya betul pak gitu. Nah itu udah di random call ya, maksudnya dicek bukti bahwa dia betulan kerja di situ ya. Nah itu benar-benar nilai positif tuh guys ya. Nah ini sering dianggap remeh nih yang nomor telepon ini ya. Jadi cantumkan nomor telepon yang paling sering kalian pegang ya. Dan kalau misalnya usaha atau kerja ya memang kalau bisa cantumkan yang memang aktif ya. Dan gitu. Nomor 2 yang paling penting yaitu media sosial, medsos. Jadi jelas tuh. Jadi kan sebelum ngisi formulir DR160 tuh saya kasih formulir kuesioner tuh namanya, kuesioner untuk mengenai data diri perjalanan kalian. Nah itu wajib diisi tuh guys ya, kalian isi itu wajib. Nah di situ ada kolom, saya jelas tulis tuh di situ, ini wajib diisi nih medsos ya, media sosial. Karena apa? Pertama, kita ini apply visa B1 B2, jelas ya, visa turis. Visa turis itu apa? Visa jalan-jalan ya, udah jelas ya, itu visa untuk jalan-jalan kita, untuk rekreasi ya, jalan-jalan, pleasure. Oke. Nah, bagaimana cara kita membuktikan kita itu beneran turis gitu? Ya di media sosial, maksudnya aktif. Media sosial aktif. Kalau kalian misalnya sering jalan-jalan lokal aja, jalan-jalan lokal misalnya ke Yogyakarta atau misalnya ke Bali gitu ya. Kalian kan pasti sering foto-foto tuh, simpen fotonya, diupload di media sosial. Kok itu fungsinya buat apa sih ke media sosial? Jadi gini, ibaratnya kita lagi mau apply di visa, mau apply ke embassy ya. Embassy itu nggak tahu si Randi ini siapa. Si Randi ini siapa sih? Nah dia cari tahu gimana ya? Dia cari tahu dengan medsos kalian gitu. Oh gue pengen tahu nih medsosnya seperti apa nih, orangnya seperti apa sih? Gue pengen tahu gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena apa? Karena embassy ini adalah filter nomor 1. Filter pertama, saringan pertama orang untuk masuk ke Amerika ya. Nanti next filternya itu ada di imigrasi ya. Nah ini kita bahas yang filter pertama dulu. Jadi dia sebenarnya embassy itu simple. Mereka memastikan orang yang mau masuk ke Amerika ini orang baik-baik, bukan orang yang pengen buat onar, pengen buat rusuh gitu, enggak, bukan gitu, atau melakukan kejahatan. Nah mereka caranya dengan apa? Dengan cara memfilter, makanya gitu guys ya. Nah makanya media sosial ini sangat penting. Jadi cantumkan Instagram atau Facebook. Biasanya sih Instagram atau Facebook ya. Kalau TikTok soalnya nggak ada pilihannya tuh, di D160 dia nggak ada pilihan TikTok, nggak ada. Nah D160 nya nanti setelah kalian cantumkan, mudah-mudahan, justru berharap banget itu pihak embassy ngecek media sosial kalian. Oh bagus nih orang sering liburan nih, bagus foto liburannya gitu. Nah itu, ini sering banget dianggap remeh, bener-bener dianggap remeh. Jadi ya cuma
ditulis aja punya Facebook atau Instagram, tapi yang paling penting kalian harus upload punya foto-foto tentang kalian liburan, mau lokal ataupun di luar negeri boleh upload aja ya. Oke, next selanjutnya itu adalah yang sering dianggap remeh guys ya, tapi sebenarnya penting banget ya. Itu adalah Google Review. Nah, Google Review ini berlaku untuk orang yang misalnya punya usaha atau dia kerja di usaha tersebut ya. Sebenarnya sih ini nggak wajib. Yang dari tadi saya ngomong ini sebenarnya nggak wajib. Makanya sering dianggap remeh, nggak wajib. Tapi bagi saya itu benar-benar penting banget. Hal-hal kecil kayak gini benar-benar penting sebenarnya gitu. Untuk nentuin lolos atau enggaknya itu penting. Jadi Google Review itu misalnya kita punya usaha, misalnya kita punya kafe atau misalnya punya rumah makan misalnya ya, punya rumah makan atau misalnya punya peternakan ataupun punya toko baju atau toko apapun, toko online gitu ya. Kalau bisa punya Google Review guys. Google Review itu maksudnya ya beneran, ini bener ada loh, nih usaha gue beneran ada. Nah terus ada yang review gitu. Nah itu untuk meyakinkan ya, untuk meyakinkan embassy ya guys ya, pihak embassy. Nah kalau misalnya kita kerja misalnya di perusahaan atau di usaha orang gitu ya, kalau misalnya dia ada Google Review-nya itu merupakan nilai tambah. Tapi kalau misalnya ini sekali lagi ini nggak wajib ya guys ya. Jadi kalau misalnya nggak ada ya nggak usah dipaksa, nggak apa-apa, no problem juga, nggak ada masalah sama sekali. Cuma kalau misalnya ada Google Review itu benar-benar poin lebih ya. Makanya itu kalau misalnya kalian punya usaha ataupun kerja sama orang, usahain maksudnya ada Google Review-nya gitu ya. Oke guys ya. Oke, next terakhir, salah satu faktor yang penting ya guys ya, yang sering dianggap remeh ya gitu ya. Tapi ini memang berbeda dari yang 3 sebelumnya. Ini adalah email ya. Email itu pastikan itu emailnya valid ya guys ya. Kok emang ada email yang nggak valid? Banyak guys, banyak. Jadi ada 10-an murid lah, ada 10 murid yang cantumin emailnya maksudnya salah ketiknya aja salah gitu. Maksudnya kan harusnya email rata-rata gmail.com atau misalnya yahoo.com kan. Nah itu kadang dia Gmail aja sering salah ketik, misalnya jadi Gmail gitu, jadi gmail.com atau ya pokoknya sering banyak salah ketik lah gitu. Itu padahal penting banget. Itu kalau misalnya kalian salah ketik email tuh, waduh bahaya itu. Karena kan embassy kan hubungin kita itu via email guys ya. Jadi via email, embassy itu selalu hubungin kita via email. Kecuali telepon itu cuma random call doang, itu juga cuma sekali doang udah. Hubunginnya pasti selalu via email, kita selalu email gitu ya. Nah email itu benar-benar penting. Nah kalau bisa emailnya itu terlihat profesional ya guys ya. Terlihat profesional gimana kok maksudnya? Ya standar aja, misalnya nama kalian gitu, jangan yang aneh-aneh. Misalnya Randi cocuit sekali. Nah itu emailnya aja udah agak-agak gimana gitu ya, dilihat aja emailnya kurang enak ya gitu. Misalnya ya misalnya yang lain lah, misalnya Randi so imut gitu kan, nama emailnya kan aneh-aneh kayak gitu kan, maksudnya mengurangi profesionalitas kita ya guys ya. Maksudnya gimana? Karena ya kan embassy juga bisa ngeliat ini email gimana sih, maksudnya agak ngaco apa gimana sih, orangnya jangan-jangan juga error juga lagi gitu. Nah makanya ini harus diingat ya guys ya, ini email salah satu peranan penting ya guys ya. Jadi cantumkan email kalian dengan baik dan benar ya. Oke, ya udah guys, hari ini saya udah bahas ya guys ya 4 poin penting sebenarnya ya, tapi sering dianggap remeh tuh dalam apply visa Amerika. Padahal ini benar-benar 4 poin penting ini bisa ngebantu kita banget tuh guys loh, untuk ngeboost peluang kita guys ya. Ini makanya harus dicamkan baik-baik ya guys ya, ini 4 ini ya. Tadi seperti saya bilang tadi, saya ulang lagi ya. Pertama itu nomor telepon ya. Kedua Google Review. Ketiga media sosial kalian. Nah terakhir itu email ya. Oke. Yaudah guys, oke, sekian dulu video saya hari ini guys ya. Oke, see you on the next video guys ya. Oke, dadah.